Fantasi sedar. Dulu pernah sama bapakku. Anakku cantik nggak? Pengen rasanya aku main. Mereka berani terang-terangan, dan ini yang kita sangat miris. Fantasi dengan sedar ini sangat banyak. Saya punya videonya. Dia melakukan itu tidak hanya dengan anak kandung, tapi dengan cucunya juga. Atas dasar kemauan sendiri apa? Sangat pemaksaan Iya. dan ancaman. Orang tua menjual anak kandungnya sendiri. Melakukan trik itu kan? Yes. Video kan dijual. Betul. Hanya dibayar 300.000. Anak perempuan usia 3 tahun. Itu 3 dijadikan budak. Adik kakak bayi. Itu diizinkan oleh orang tuanya, oleh neneknya. Siapa orang di belakang ini? Kami melihat ada oknum yang atas nama tokoh. Oh, jadi perangkat desa terlibat. Waduh. Jadi pemerintah daerah terlibat oknum ya. Wah, ini berarti terstruktur nih kejahatannya. Mana yang pernah sama kakak kandung, apa adik kandung, apa tante, apa ibunya? Cerita dong awal mulanya kalau ada inbox. Dulu pernah sama bapakku. Ada yang pernah sama anak sendiri nggak? Ini adalah di grup, ini Facebook ya berarti ya? Suka duka fantasi sedar. Dengan cepat tergesa-gesa foto adik ipar di dalam kamar, dan pada akhirnya fotonya malah kabur. But it's okay, fotonya dapat, pengen banget menikmati tubuh adik iparku. Oke. Ini BH mertua gue, lumayan gede juga isinya. Abis gue bla bla bla, kumpung istri gue tidur jadi aman. Oke, daripada sama sedar, mendingan sama sepupu gak sih? Siapa mau ikut lokasi Tangsel? Anakku cantik nggak? Kata orang yang lihat anakku mirip cewek Chinese. Umur baru 2 tahun tapi badannya calon tinggi. Kulit putih, hidung mancung, bibir mungil. Pengen rasanya aku main. Tapi aku harus sabar nunggu 4 atau 5 tahun dulu biar bisa aku doktrin. Oke, ini adalah apa ya? Chat-chatan yang terjadi ya, yang ada di grup fantasi sedar. Yes. Oke, kita di sini akan berbicara itu bersama Mbak Erlinda. Siap. Ya, Mbak Erlinda ini adalah dulu komisioner ya, Iya, KPAI. di KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, Mbak Erlinda, ini gimana nih Mbak? Ini sebetulnya grup ini sudah ada sejak dulu. Isinya adalah benar-benar emang orang-orang yang perilaku menyimpang, ya, yang melakukan dengan anak sendiri, dengan sepupu, dengan adik, dengan kandung. Apa ini ada grup halusinasi aja yang cuman berfantasi cerita doang gitu? Kalau kita lihat 2013 dan waktu itu juga 2017 sangat tinggi ya, bagaimana di komunitas waktu termasuk Facebook juga kejadian semacam ini. Jadi apa aja lo isinya? Isinya banyak macam, di mana kita tahu kalau penyuka jenis sudah cukup banyak. LGBT ya. Betul. Belum lagi yang kayak sekarang ini sedara. Tapi waktu itu memang mereka kontennya ini private gitu. Jadi seperti kalau di beberapa media sosial kan dikunci. Nah, tapi mereka hari ini berani untuk terang-terangan. Dan ini yang kita sangat-sangat miris. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat data, jangankan data di KPI waktu saya masih komisioner, data yang kami saja di lembaga-lembaga yang fokus di sini, kita bisa lihat contoh yang ada di Jawa Barat, Tasikmalaya, atau misalnya kita melipir sedikit ya ke Jakarta tapi pinggiran, misalnya Jakarta Utara atau Tangerang, kita bisa lihat bagaimana fantasi seksual dengan sedar ini sangat banyak di masyarakat kita. Oke, ada apa dengan Tasikmalaya tadi? Ya, itu intinya sangat luar biasa. Ya, berarti hubungan ayah dan anak. Ayah dengan anak, sedara ya. Dan mirisnya, dia melakukan itu tidak hanya dengan anak kandung, tapi dengan cucunya juga. Hasil dari itu sendiri. Oke, ini pemaksaan? Apa emang atas dasar kemauan sendiri apa? Pemaksaan. Sangat pemaksaan dan ancaman. Ya. Jadi ayah melakukan dengan anaknya sendiri. Betul, anaknya melahirkan anak dari hubungan tersebut, dan pada saat usia 4 tahun dilakukan kembali ke cucunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan ini kita juga sudah koordinasikan dengan dinas setempat ya, waktu itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan ada KPAD, sahabat saya juga Mas Rinanto. Kita bekerja sama, dan pada waktu itu bupatinya juga sangat konsen
Walaupun memang kita lihat akar permasalahannya lagi-lagi ya, tidak jauh dari ekonomi, tidak jauh dari pendidikan yang minim, tidak jauh dari mereka juga tidak punya yang namanya kontrol sosial yang positif, apalagi dikaitkan dengan agama ya. Oke. Tadi Jakarta Utara kenapa tadi? Ada apa? Jakarta Utara banyak sekali adik-adik kita yang masih berusia di bawah 10 tahun. Mereka menjadi korban di mana oknum-oknum yang mempunyai perilaku ataupun orientasi menyimpang ini, mereka menjadikan anak-anak ini menjadi mangsa dalam tanda kutip ya. Nah, terus akhirnya mereka juga ingin supaya mereka bisa terlegitimate, mereka sengaja adik kakak ini suruh main. Jadi si orang siapa yang nyuruh itu siapa? Orang dewasa. Orang dewasa, iya. Mereka anak-anak ini mengkonsumsi video porno, ya kan? Ditambah lagi mereka dikasih uang jajan, permen, makanan dan sebagainya, dan mereka suruh melakukan hubungan seperti itu. Umur berapa nih? Yang satu ada umur 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun, iya. Dan kita juga data-data kami cukup banyak, teman-teman di KPI juga saya yakin masih mempunyai data-data tersebut, di mana memang sengaja supaya, karena kan gini, usia secara ilmu psikologi, usia di bawah 12 tahun, mereka belum punya kontrol terhadap dirinya. Dan sel frontal cortex di sini pun juga belum optimal untuk untuk bisa mana anak ini benar dan salah. Artinya kontrolnya belum kuat. Nah, karena oknum orang dewasa ini membrainwash pola pikir anak, si anak menjadi punya mindset dong. Mereka mempunyai pengetahuan yang ini tuh hanya main-main gitu. Misalnya mereka menganggap ini kuda-kudaan, hanya mainan. Pada akhirnya mereka seperti itu. Dan mirisnya lagi, mereka juga harus bisa melakukan bersama-sama. Itu saya punya videonya sendiri. Ini kapan kejadiannya? Dari 2013 sampai hari ini. Oke, jadi ini sudah berlangsung lama. Dan apa yang dilakukan pada saat itu oleh KPAI atau mungkin dari kepolisian atau lain sebagainya? Kami pasti paralel ya, karena kita punya tusi yang sangat-sangat terbatas, sehingga kita dalam pencegahan maupun penanganan kita berbagi tugas. Dan kita juga waktu itu sampai bersyukur pada zamannya Pak SBY, kita ada impres ya, instruksi presiden itu mengatakan bahwa kekerasan seksual ini sudah darurat. Akhirnya kita beruntung, semua fokus dan saling punya tanggung jawab. Dilanjutkan dengan Pak Jokowi dengan walaupun cukup lama akhirnya undang-undang TPKS dan beberapa kali undang-undang perlindungan anak juga direvisi. Nah, kita pada waktu itu meminta untuk strategi bagaimana kita punya deteksi dini untuk kelompok atau keluarga-keluarga yang rentan itu bisa terdeteksi mereka inilah akan menjadi korban. Dan kita deteksi juga ini kira-kira yang menjadi pelaku siapa. Oke, kalau kita bicara korban, pelaku gitu kan. Ini kita balik lagi ke fantasi hubungan sadar yang di Facebook. Oke. Ini sebetulnya disinyalir sejak kapan dan mungkin siapa orang di belakang ini dan siapa yang pemrakarsanya atau? Ya, yang pasti kalau ditanya sejak kapan sudah sangat lama. Namun yang berbeda hari ini adalah mereka berani berkomunitas hari ini. Kalau dulu kan ranah-ranah private. Nah, hari ini yang perbedaan yang cukup signifikan, mereka sekarang komunitas. Yang kedua, mereka mau eksis, terlihat dengan adanya di grup, salah satu di media sosial. Yang ketiga, hari ini mereka berlindung dengan hak asasi manusia atas dasar orientasi yang setiap manusia punya hak untuk mengekspresikan seksualnya. Tapi tidak seperti itulah. Tidak, karena kita tahu bahwa ini sangat melanggar undang-undang, Mas ya, undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi undang-undang perlindungan anak sangat luar biasa. Oke, apa yang paling parah kategori-kategori dalam perilaku apa dalam kategori grup tersebut? Yang paling perilaku adalah melakukan hubungan pasti parah ya. Dengan ancaman ataupun tidak dengan ancaman itu sama-sama menurut kami sangat parah. Belum lagi mereka melakukan misalnya tidak melakukan tidak penetrasi, tapi dengan mereka menggerakangi dan mereka melakukan sesuatu hal yang sampai mereka
pada akhirnya berujung ke sana itu kan juga sangat luar biasa. Itu kan ada dengan sepupu sendiri, dengan anak sendiri, Betul. dengan ibu mertua sendiri, dengan adik kakak, mertua dan sebagainya. Di sini sebenarnya kami kalau boleh apa adanya, kita lihat dengan teori sosial dan satu lagi kita tahu feminisme radikal. Kalau di dalam catatan saya bahwa kita paham kami perempuan ini termasuk juga anak-anak ini kan menjadi kalau dalam teori patriarki Mas Uya pasti udah hatam ya, bahwa kita tahu dalam negara kita sampai hari ini budaya patriarki masih ada. Artinya dalam kacamata konteks feminisme radikal di sini, perempuan itu tubuhnya boleh dieksploitasi oleh laki-laki, ya suka nggak suka, boleh atau tidak, diizinin atau tidak, itu diperbolehkan. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang TPKS sudah kita dilindungi, tapi faktanya kan tidak. Pada saat kuasa relasi itu dilakukan dalam ranah private, ya seperti ini kejadiannya. Dan ditambah lagi hari ini kelompok-kelompok masyarakat itu ingin eksis kembali, gitu Mas. Ya siapa yang kok dari dulu sampai sekarang masih ada? Berarti apakah ada yang membackingi atau ada unsur-unsur apa gitu? Ya, kalau di sini saya boleh bersuara atas nama pribadi saja ya, biar tidak dengan yang lainnya. Kami melihat ada oknum-oknum yang atas nama tokoh masyarakat, atas nama tokoh agama, atas nama tokoh pergerakan, mereka ingin bahwa ya yang penting kan dengan rasa suka. Mereka nganggap kan seperti maksudnya itu. Apa dengan hubungan dengan tokoh agama, tokoh pergerakan, tokoh masyarakat itu maksudnya apa? Ya kita tahu kan kami sekali lagi mengatakan oknum ya, yang berdalih bahwa misalnya jangankan misalnya suami istri saja pada saat sang laki-laki ingin melakukan hubungan padahal istrinya sudah mengatakan saya sedang sakit, tidak enak badan, lelah, menolak itu boleh kan? Tapi dengan legitimate, dalil-dalil yang mengatakan itu nanti dosa. Malaikat marah, Tuhan marah kan? Itu dalam arti kata pernah kan oknum dari tokoh agama menyampaikan demikian. Yang pada akhirnya kan kita perempuan ini kan berspeak up pada akhirnya ya kan. Nah artinya di sini kami berharap pemerintah khususnya yang diwakili oleh Komdigi dengan bekerja sama pihak Mabes Polri, Polda, seluruh Indonesia yang mereka punya Direktorat Siber. Ini betul-betul harus menangkap siapa pelakunya. Khawatirnya apa? Ini akan menjadi suatu komunitas yang makin besar. Mas Uya bisa lihat dong 32.000, kalau teori mengatakan 32.000 itu kali 6. Itu yang terkoneksi mereka. Belum yang belum terkoneksi. Nah artinya ini yang harus kita putus mata rantai. Apalagi kalau seandainya saya izin ya ke Mas Uya untuk mengatakan bahwa dampak besarnya itu apa sih? Dampak besarnya adalah di sosial masyarakat kita dan kesehatan secara nasional. Kenapa? Karena dampak sosial masyarakat kita otomatis yang namanya etika moral kan sudah tidak digubris. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah kita akan menjadi beban yang sangat besar. Beban di situ apa? Mereka harus menyiapkan pusat rehabilitasi yang sangat besar, selalu ada di mana-mana, mungkin harus juga di tingkat desa ya kan, belum lagi nanti pendampingan hukum, belum lagi mohon maaf ranah pidana. Kita tahu Mas Uya juga lihat bagaimana lapas-lapas kita udah penuh sesak, sementara ini mereka misalnya pelaku-pelaku ini ditarik dengan undang-undang pidana ya kan, undang-undang TPKS ataupun undang perlindungan anak. Mereka mau ditaruh di mana juga ya kan. Nah artinya dampak sosial ini harus dibenahi dan pemerintah nggak bisa hanya mohon maaf hanya misalnya kayak pemadam kebakaran hari ini lagi happening semua turun ya kan, tapi nanti nggak ada media yang membahas landai lagi. Nah ini kan kami harapkan tidak, termasuk juga kesehatan korban yang secara langsung seperti ini. Otomatis Mas Uya pasti sekali mereka akan mendapatkan penyakit, minimal penyakit seksual menular, penyakit kelamin. Kedua, secara traumatik mereka sangat trauma. Yang paling buruk lagi adalah terbangun mindset yang negatif kan, pola pikir yang salah, yang artinya ternyata boleh kok
Iya, adik apalagi sama yang kakak, anak-anak ya kan? kecil ya kan. Yes, itu. Nah, sampai kita lihat ada artikel nih ya. Misteri mayat bayi dalam tas ojol Medan. Ya, buah hubungan kakak adik. Betul. Ada lagi nih, pria di Bulukumba nikahi adik kandungnya yang tengah hamil 4 bulan. Ya, istri melapor ke polisi. Dan ini terjadi, jadi intinya memang kan baru kita lihat tuh kemarin kan ada yang seorang ojol mengantar mayat bayi, ternyata itu adalah hubungan insest, ya. Ya, antara katanya kirim paket kan, ya kirim ternyata paket, paketnya ya. paket manusia Terus bayi ada lagi kan. tadi Adik kakak. Kakak menikahi adiknya yang sedang hamil 4 bulan gitu kan. Nah, sebetulnya fenomena ini yang terjadi di sekarang kan, ini kita heboh nih seminggu ini gitu kan ya. Sudah ada laporan-laporan atau tindak lanjut dari penegak hukum atau kepolisian belum? Ya, kita apresiasi memang sudah ada banyak laporan, apalagi para sahabat-sahabat kami ya, baik itu di komisioner KPI sendiri ataupun para aktivis serta ada Komisi Perlindungan Anak di daerah, kita melakukan koordinasi dan kita berharap siapapun masyarakatnya bisa melapor dan betul-betul nanti terlindungi. Dan kami juga berharap cyber patrol itu diaktifkan secara optimal kembali, karena kita tahu, kita paham bahwa sahabat-sahabat kita yang ada di Komdigi kan resource-nya sangat minim ya. Teman-teman polisi juga sama. Sementara kejahatan modern hari ini kan maksudnya juga lihat luar biasa besar ya. Tapi sekali lagi kami hanya ingin mengingatkan bahwa jika ini dibiarkan, ini akan jadi siklus yang berulang nih, ya, kekerasan yang berulang dan berulang, di mana ini korbannya, misalnya, Mas Uya bisa lihat si adek nih dinikahin loh sama kakaknya. Saya mau tanya sama Mas Uya, tetangga-tetangganya memberikan stigma negatif nggak? Pasti dong. Nah, belum lagi dia saat hamil, dia beban moral, stigma luar biasa, dan kemampuan dia juga berkomunikasi mungkin minim ya. Dia nanti mau ke ruang-ruang ruang umum terbuka untuk dia misalnya ke puskesmas atau apa. Karena stigma itu udah sangat kuat. Bagaimana dia? Kami yang di sinilah kami konsen untuk kita berharap stop untuk selalu menunggu, oh kamu kan tugasnya, oh kamu yang harus tanggung jawab. No, siapapun kita mampu untuk berbuat apa, hayo. Misalnya mendadak kita bangunlah TOT untuk ya semacam kayak pusat rehabilitasi. Dan hari ini yang paling utama juga kan adalah edukasi ya Mas Uya. Edukasi yang betul-betul tersistematis, komprehensif, sustainability-nya itu ada, jadi keberlanjutannya ada. Misalnya bagaimana ya pendidikan seksual sesuai tumbuh kembang anak itu ada. Kalau kita kan enggak, mohon maaf. Misalnya, jelas-jelas itu vagina, tapi dibilang oh itu somai. Atau misalnya itu penis, itu dibilang burung. Nah pada akhirnya, pada saat terjadi penetrasi, oh nggak apa-apa, ini kan boleh gitu kan. Karena dianggap makanan dan sebagainya. Oke, sekarang kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi ini, kan dulu kan pernah ada kasus yang di mana di Tasik ya. Betul. Bapak melakukan dengan anaknya, sampai punya anak, cucunya juga digarap. Ada lagi tadi di Jakarta Utara, adik kakak, anak kecil dipaksa menonton video porno dan disuruh melakukan hubungan dan di videoin juga pasti kan. Nah, intinya adalah kasus-kasus kalau kita bicara dari yang ada di Facebook groups ini, ada yang pernah ditangani nggak sama? Banyak. Ya apa contohnya apa aja kasus-kasusnya? Kalau kita masih ingat di tahun 2017, itu di Bandung, di mana oknum orang tua menjual anak kandungnya sendiri untuk dijadikan korban seksual dan mereka melakukan hubungan seksual dengan tripatri gitu ya. Laki-lakinya 2, masih anak usia 12 dan 14 tahun, perempuannya orang dewasa. Ternyata itu dijadikan video. Video yang dijual ke negara luar. Yang orang tua menjual anak itu anak laki-laki berarti? Iya, anak laki-lakinya yang dijual. Dan kami mirisnya orang tuanya nonton pada saat pembuatan video itu. Dan mirisnya lagi hanya dibayar 300.000. Sementara sang pembuat video itu dia akan mendapatkan uang antara 30 sampai 50 juta satu video. Jadi orang tua menjual anak laki-lakinya untuk melakukan trik itu kan? Yes. Dengan orang dewasa wanitanya. Betul. Di video kan dijual keluar Betul. negeri.
Betul. Dan Oke. itu kita apresiasi karena bekerja sama dengan Polda Jabar ya. Dan waktu itu juga Pak Kapoldanya itu seingat saya waktu itu Pak Wakapolri hari ini Pak Ahmad Taufik. Kita sangat beruntung pada saat pemimpin-pemimpin di kepolisian yang perspektif seperti ini. Tapi pada saat yang tidak perspektif ini yang kami kadang-kadang kesulitan, ya kan? Apalagi kasus lagi? Kasus yang lebih miris lagi adalah di handphone saya aja itu ada di mana anak perempuan ya menjadi korban dari driver dia antar jemput sekolah. Anak perempuan itu baru usia 3 tahun. Itu dijadikan budak ya. Belum lagi yang miris, yang betul-betul saya tanganin sendiri, benar-benar tanganin sendiri. Saya juga malu ya sebenarnya itu di salah satu kota di tempat saya lahir. Pada saat ada kondangan, kawinan, karena di situ panggung ya, kawinan itu ada panggungnya, bawahnya itu kan kosong. Itu adik kakak mainan di situ. Dan itu ternyata kami ke daerah Bekasi sebelah sana, ya saya sebut saja lah. C depannya gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ternyata mereka karena orang tuanya mohon maaf memang rata-rata pemulung ya. Jadi mereka kontrolnya juga sangat tidak ada. Adik-adik ini juga sama adik kakak main. Benar-benar main yang ternyata mereka juga nonton melalui video. Dan mereka merasa itu juga hal yang biasa ya? Itu hal biasa, karena yang pertama mereka juga tidak punya pengetahuan di mana itu sebenarnya sangat salah ya. Dan umur berapa anak-anak itu? Tadi saya katakan semua rata-rata di bawah umur 10 tahun. Itu yang memprihatinkan kami dan kami betul-betul yang mengatakan ini sudah darurat. Kita akan menjadi bencana sosial, bencana nasional sosial loh. Tapi kan terkadang kita hanya lebih takut kepada bencana alam. Ya kan? Ini yang keprihatinan kami sementara saya ingin mendapat dukungan Mas Uya juga yang hari ini menjadi anggota dewan. Kita harus bisa mengkontrol para orang tua. Artinya kontrol orang tua di sini apa? Yuk berikan dukungan kepada para orang tua kita di Indonesia ini, parenting yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Mas. Karena kan kalau kita misalnya samakan, mereka berikan kita parenting, tapi dengan latar belakang pendidikan yang dianggap sama kan nggak masuk. Ya kan, belum lagi mereka juga secara ekonomi ya mereka sangat minim, boro-boro mau mikirin anaknya ya kan. Tapi yang anehnya terkadang mereka membiarkan anak-anak ini bermain dengan gawainya, bermain dengan handphone walaupun mungkin handphone sangat-sangat murah mungkin ya. Kalau emang ini terjadi sejak dulu mungkin waktu zaman di KPAI atau mungkin masih aktif dulu, apa yang pernah dilakukan mungkin di daerah-daerah mana saja yang memang kecenderungan perilaku seperti ini memang sudah ada dan memang itu sampai ke daerah-daerah pelosok sih. Iya. Dan kami kemarin waktu zaman Mas KPAI kan kita selalu speak up sama pemerintah. Ini mau diapain nih? Karena kami punya bukti fakta, kami turun sendiri dan beberapa videonya pernah saya share juga ya di kanal-kanal media sosial di mana saya secara pribadi saya menyamar menjadi tante-tante yang mami-mami cari GM gitu ya. Nyari orang cewek-cewek yang saya katakan nanti kamu kerja loh sebagai pemandu lagu, nanti kamu sebagai foto model segala macam. Padahal itu ke daerah-daerah mana nih? Beberapa di Jawa Barat, ada di Indramayu, Bongas, Tasik segala macam. Wow. Dan di situ kami melakukan satu telaah kajian dan kami riset. Banyak sekali data yang mengindikasikan mereka ini rata-rata hampir 70% mereka adalah anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya bekerja di luar. Buruh migran? Buruh migran. Iya. Ada beberapa sekian persen itu mereka bekerja di luar daerah itu. Misalnya di Jakarta. Tapi rata-rata anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Betul. Rata-rata hampir lebih dari 40% itu buruh migran ya. Sisanya itu kerja misalnya di luar daerah mereka. Dan ini anak-anak umur berapa nih? Rata-rata di bawah umur 14 semua. Terus ditawarin kerja di karaoke segala macam, mau langsung? Jadi kalau mau apa adanya setiap keluarga saya cuma kasih uang 300 waktu itu. Karena mau tahu nih, ya kan.
Akhirnya dikasih tahu sama oknum orang tua, oh ya Bu, karena anak saya masih usia 14 tahun, nggak boleh kerja, ada perangkat desa bisa sulap KTP jadi umur sekian. Oh, jadi perangkat desa terlibat? Waduh. Jadi pemerintah daerah terlibat oknum itu? Ya, maksudnya harus digarisbawahi. Saya sampai miris dan akhirnya kami rapat ya kan, dan segala macam. Walaupun ada pertentangan juga lah oleh teman-teman di dalam juga. Saya katakan, wah ini berarti terstruktur nih kejahatannya. Dan memang itu diizinkan oleh orang tuanya, oleh neneknya, bahwa anak itu kalau kerja. Boleh bilang, saya bilang demi Allah sebagai pekerja gitu juga. Sampai saya tuh nangis di hati dan di mobil tuh, karena saya bawa dulu anak ini kan, dan kebetulan saya lindungi. Ternyata iya, mereka akhirnya mohon maaf, di antara beberapa anak-anak yang kami bawa itu pada waktu itu ya, tapi bawa tanda kutip sementara ya, ternyata mereka adalah pernah menjadi korban TPPO. Si salah satu anak perempuan yang cantik ini, ternyata beberapa tahun yang lalu, itu pernah bekerja di Jakarta sebagai yang katanya menjadi pemandu lagu, ternyata menjadi pekerja komersial. Komersial, betul. Yang sehari harus meladeni laki-laki 17, minimal 17. Anak umur berapa di saat itu? 14 tahun. 14 tahun? Iya. Dan pada akhirnya si korban ini, kami kerjasama dengan LPSK, dulu ketuanya masih Pak Hasto ya, itu akhirnya kami minta perlindungan. Karena si anak ini sebenarnya udah nggak sanggup tinggal di daerah tersebut. Karena dia takut lagi nanti ada yang ngambil dia lagi, dia bekerja yang sama. Sementara waktu itu dia pernah kabur. Nah ini yang sebenarnya mata rantai TPPO, kami yakin nggak mungkin ini selalu ada kalau nggak ada oknum yang bermain. Iya kan? Oknum seragam entah yang ada di daerah-daerah, di desa, perangkat-perangkat desa, ya kan? Atau OPD. Nah, tapi sekali lagi kami katakan, jika kita ini menganggap sepele dan hanya menganggap bahwa ini lagi-lagi private ya, ranah domestik, ya silakan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, itu kan tadi adalah yang unsurnya pemaksaan. Terus anak-anak kecil tuh ketidaktahuan karena mungkin udah di brainstorm, maka itu hal yang biasa. Ada nggak yang dilakukan oleh orang-orang dewasa hubungan seperti ini, tapi dilakukan atas dasar tanpa paksaan? Ada. Apa contohnya? Contoh lagi-lagi misalnya sama omnya. Karena tadi berawal dari ketidaktahuan lagi. Rata-rata berawal dari ketidaktahuan, berawal dari kalau saya katakan secara pribadi karena saya seorang muslim, betul-betul keringnya agama di sana ya. Ditambah lagi pengetahuan dan sebagainya, termasuk juga mereka juga sekolah-sekolah biasa. Nah, jadi karena tidak ada ilmunya, pengetahuannya, tidak ada pemahaman dan banyak hal yang tadi sudah sampaikan, jadi menikmati awalnya itu. Menikmati. Umur berapa itu sama Om? Ya, memang sih yang kemarin kami temukan itu sekitar usia 14 tahun ya. Dan itu dengan kesadaran sendiri? Dengan kesadaran sendiri. Tapi dan atas bujukan omnya? Tidak atas bujukan, tapi dengan rayuan tetap masih. Jadi rayuan yang ya agak-agak misalnya dibeliin baju, dibeliin makanan, dikasih uang. Siapa yang nggak tertarik? Terus dibilang, kamu cantik sekali, dibelai-belai. Dan yang paling sebenarnya, makasih Mas Uya, sebenarnya anak perempuan ini kan butuh kasih sayang ibu dan ayah. Butuh pelukan. Nah, dia ini mendapatkan kayak gini loh, kayak I need grooming gitu. Nah, di saat ada yang memberikan hal itu, dia tidak mikir lagi, ini benar apa enggak ya? Karena yang dia rasakan adalah, hati saya betul-betul kering. Saya di saat diberikan perhatian, kasih sayang, kayak ada oase. Nah itu sih. Nah itu kan masih kita bisa bilang anak-anak di bawah umur ya. Sesuai undang-undang tapi anak. Yang kalau komunitas yang perlakunya adalah orang-orang dewasa yang secara sadar penuh, ada nggak? Sejauh ini pernah ditangani nggak? Kalau secara langsung memang saya tidak menangani karena saya berpikir orang dewasa kayak gini nih memang perlu rame-rame nih bancakan. Ada. Jadi kalau kami selalu bertukar bertukar kasus ada miris juga. Dan yang paling miris? Iya, saya kadang-kadang sampai nangis itu
mereka bertukar pasangan ya, tukar pasangan misalnya, ya mohon maaf lah, dia punya adik kakak kan, ya udah dia udah main sama kakaknya, main sama adiknya juga, kayak gitu ya kan. Terus kalau ditanya, iya saya pernah lihat videonya itu ya kan, terus ya mereka juga melihat ya kayak hari ini juga maksudnya juga lihat kan bagaimana ada kayak selebgramnya dunia ya, yang dia hidup dengan istrinya dan mertuanya kan, tapi satu dalam rumah. Nah itu jadi kayak semacam menginspirasi. Nah ini yang memang kacaunya ya. Dan yang miris lagi juga adalah orang dewasa yang hari ini tuh punya komunitas. Maksudnya saya yakin pasti mantau juga, dimana mereka sangat bangga kalau melakukan Iya kan? Terserah mau itu misalnya sahabat sendiri, orang lain, atau saudara sendiri, kan ada. Nah ini yang kita juga ya karena dianggap seksual itu masih ranah domestik, private. Nah jadi ya seperti ini. Padahal ini sudah menjadi, menurut kami sudah betul-betul lebih dari darurat ya. Kenapa? Karena lagi-lagi yang menjadi korban orang-orang produktif, iya kan? Iya benar, dan mereka adalah ya apalagi anak-anak nih ya. Iya, kita kan mungkin calon-calon. Iya, mungkin kita 20 tahun lagi kita purna, ya kan? Nah, terus penerus kita siapa? Jika generasi kita lemah secara mental, karakter, jasmani, rohani, apalagi yang lainnya, aduh Indonesia sebesar ini, jangan-jangan ya sudah, Mas Ulya yang paham. Oke, terakhir Mbak, ini apa yang ingin Mbak katakan dengan maraknya kasus si Facebook hubungan sedara ini? Kami berharap karena ini adalah titipan dari banyak teman-teman, masyarakat dan sebagainya, kita berharap bahwa pemerintah betul-betul didukung oleh pemerintah daerah, didukung semua elemen masyarakat, organisasi profesi ya, misalnya teman-teman ID, HIMSI, IPK Klinis, termasuk juga teman-teman yang lain. Bagaimana kita betul-betul mengoptimalkan banyak hal, dan kami berharap ini menjadi juga program strategi nasional bahwa menjaga karakter bangsa, menjaga generasi penerus ini, pembangunan karakter itu betul-betul dari hulu ke hilir. Jadi kita tidak hanya, memang ekonomis kita sangat butuhkan, betul. Tapi pada saat kita juga dalam tanda kutip merasa bahwa tidak memprioritaskan tentang masalah sosial, masalah pembangunan sumber daya manusia, kita akan nanti akan menyesal, ya kan? Ditambah lagi beban negara yang kami sudah ingatkan akan sangat besar. Karena bagaimana nanti stigma, isolasi, belum lagi kekerasan seksual yang berulang ya, siklus yang berulang, dan yang paling besar lagi dampaknya adalah kita akan mendapatkan generasi yang rentan. Dan saya walaupun hari ini dua kaki dalam tanda kutip ya, ada di sisi pemerintahan iya, di sisi masyarakat juga iya, sebagai aktivis juga betul, pemerhati sebagainya. Ini sudah banyak korban, tapi pada saat mereka membutuhkan rehabilitasi, dan yang paling miris Mas, kayak saya titip secara pribadi, pada saat misalnya mereka harus mereka kan mendapatkan kekerasan seksual, otomatis kan harus visum. Pasti. Nah, visum pun juga harganya sangat mahal. Nah ini kami mau minta untuk solusi yang hari ini. Apa ya? Iya, memang hari ini betul ada melalui dana dari Kementerian PPA dana DAK atau DAU, DAK setahu saya. Nah, tapi kan tidak semua daerah dapat. Iya, betul. Nah, sehingga keluarga-keluarga kita ini yang kena kekerasan seksual mau visum tidak punya biaya. Nah ini yang kami juga itu nanti mungkin kita akan betul. Nah rehabilitasi secara tuntas harus. Sementara rehabilitasi secara psikologi ini cuman ada di banyakkan hanya provinsi. Sementara kan kita tahu kota kabupaten kita sudah lebih dari 550. Belum lagi sebenarnya itu ada di pelosok-pelosok desa. Artinya di sini kami berharap ini menjadi fokus utama pemerintah hari ini.
Dan saya yakin karena di asta citanya Pak Iya. Prabowo ada ya kan terkait perempuan, anak Iya. dan penegakan hukum. Nah, sedikit Mas Uya saya izin, penegakan hukum hari ini jangan lagi mengatasnamakan misalnya berlindung di HAM. Tidak. Ayo berani untuk penegakan hukum, siapapun harus dikenakan sanksi jika memang di situ ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, ada pelanggaran Undang-Undang TPKS, siapapun mereka harus pandang bulu. Betul, setuju. Harapannya seperti itu. Apalagi dari TPKS ini mungkin bisa dioptimalkan. Ya walaupun TPKS ini undang-undang yang terbilang baru sekali, masih berapa tahun ya? Baru 2022 ya? Ya. Baru kami hampir 3 tahun ya. Waktu kami, saya bersama teman-teman di kantor staf presiden, kami sampai punya percepatan ya. Kita punya semacam task force tersendiri bahwa undang-undang TPKS. Nah, namun hari ini adalah kita harus bisa mendukung, terutama di beberapa kementerian, Kemenkumham, Kementerian PPA untuk turunannya. Ya, dan juga mungkin harus dioptimalkan juga di kepolisian-kepolisian yang bagian menangani ini. Betul, di PPA-nya harus lebih optimal juga. Ada peraturan pemerintah. Dan mereka mungkin harus presiden. yang belum ngerti juga, ya harus dikasih pengetahuan juga, atau mungkin diberikan diklat khusus ya untuk TPKS ini mungkin biar mereka memahami dan semua seragam di tingkat Polres, Polsek, di tingkat Polres, Polda atau Mabes semua punya keseragaman dan pemahaman yang sama. Dan mungkin titip sama teman-temannya Mas Uya di DPR RI, khususnya di Komisi 10 nanti dan Komisi 8, bahwa kapan nih bisa di-insert di bagian kurikulum tentang pendidikan seksual sesuai dengan usia tumbuh kembang. Supaya mereka bisa nih tahu apa yang do and down-nya. Do and down, dan kan udah banyak juga lagu-lagu yang bisa untuk anak-anak di bawah umur 8 tahun ya. Tapi untuk anak-anak remaja kan bisa kita juga ingatkan bagaimana potensi penyakit kelamin tuh sangat besar loh. Atau lagi misalnya kehamilan di luar. Gitu. Oke, Mbak. Terima kasih dan silakan kasih komen kalau ada jika kalian yang mengetahui bahwa informasi tentang grup ini ya, atau kalian mengetahui siapa-siapa saja pemerakarsanya dan lain sebagainya, bisa hubungi Instagram saya di king_uyakuya. Terima kasih banyak. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.